Formasi jabatan analis kekayaan intelektual ahli pertama. 1. Seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang meneliti kasus pelanggaran hak cipta di bidang musik. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014, berapa lama jangka waktu perlindungan hak cipta untuk karya musik dengan teks? A. 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. B. 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. C. 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. D. 70 tahun sejak pertama kali diumumkan. E. Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 58 ayat 1 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya musik dengan teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 2. Dalam menangani permohonan paten, seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama menemukan invensi yang tidak dapat diberi paten. Menurut UU nomor 13 tahun 2016, manakah yang bukan termasuk invensi yang tidak dapat diberi paten? A. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan pada manusia dan/atau hewan. B. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. C. Makhluk hidup, kecuali jasad renik. D. Program komputer. E. Invensi yang berkaitan dengan proses manufaktur semikonduktor. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 4 UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten, invensi yang berkaitan dengan proses manufaktur semikonduktor tidak termasuk dalam daftar invensi yang tidak dapat diberi paten. Pilihan A, B, C, dan D merupakan invensi yang tidak dapat diberi paten sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. 3. Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang mengevaluasi permohonan merek. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2016, apa yang bukan merupakan alasan absolut penolakan permohonan merek? A. Bertentangan dengan ideologi negara. B. Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain. C. Merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi. D. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. E. Merupakan nama atau singkatan nama orang terkenal tanpa izin. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 20 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, alasan yang disebutkan pada pilihan B, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, merupakan alasan relatif penolakan permohonan merek diatur dalam pasal 21, bukan alasan absolut. Pilihan A, C, D, dan E termasuk dalam alasan absolut penolakan permohonan merek. 4. Seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menangani kasus pelanggaran rahasia dagang. Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2000, apa yang bukan termasuk tindakan pelanggaran rahasia dagang? A. Mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga secara sengaja. B. Memperoleh rahasia dagang secara tanpa hak. C. Menggunakan rahasia dagang milik pihak lain tanpa izin. D. Membocorkan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan keamanan. E. Melanggar perjanjian tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 15 UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, pengungkapan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Pilihan A, B, C, dan E merupakan tindakan yang termasuk pelanggaran rahasia dagang menurut undang-undang tersebut. 5.
Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang memeriksa permohonan desain industri. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, berapa lama jangka waktu perlindungan desain industri? A. 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. B. 10 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. C. 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. D. 15 tahun dan tidak dapat diperpanjang. E. 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut tidak dapat diperpanjang. 6. Dalam menangani permohonan desain tata letak sirkuit terpadu, seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama menemukan bahwa desain tersebut tidak orisinal. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000, apa konsekuensi hukumnya? A. Permohonan ditolak. B. Permohonan diterima dengan catatan. C. Permohonan ditangguhkan. D. Permohonan dibatalkan. E. Permohonan diajukan ulang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 17 UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Jika desain tidak orisinal, maka permohonan harus ditolak. 7. Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menghitung biaya permohonan paten. Berdasarkan PEP nomor 28 tahun 2019, berapakah biaya substantif untuk permohonan paten? A. 2 juta rupiah. B. 3 juta rupiah. C. 4 juta rupiah. D. 5 juta rupiah. E. 6 juta rupiah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan lampiran PEP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya pemeriksaan substantif untuk permohonan paten adalah sebesar 3 juta rupiah. 8. Seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menangani permohonan kekayaan intelektual secara elektronik. Berdasarkan Permenkumham nomor 38 tahun 2018, apa yang bukan merupakan tahapan dalam permohonan kekayaan intelektual secara elektronik? A. Pendaftaran akun. B. Pengisian data. C. Pengunggahan dokumen. D. Pembayaran. E. Pemeriksaan fisik berkas. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenkumham nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan kekayaan intelektual secara elektronik, tahapan dalam permohonan kekayaan intelektual secara elektronik meliputi pendaftaran akun, pengisian data, pengunggahan dokumen, dan pembayaran. Pemeriksaan fisik berkas tidak termasuk dalam tahapan permohonan secara elektronik. 9. Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menangani permohonan hak cipta. Apa yang bukan termasuk ciptaan yang dilindungi menurut UU Nomor 28 Tahun 2014? A. Program komputer. B. Fotografi. C. Terjemahan. D. Basis data. E. Ide atau konsep. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ide atau konsep tidak termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hak cipta diberikan pada ekspresi dari ide tersebut, bukan idenya sendiri. Program komputer, fotografi, terjemahan, dan basis data termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. 10.
Seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang mengevaluasi permohonan indikasi geografis. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, siapa yang tidak dapat mengajukan permohonan indikasi geografis? A. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. B. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. C. Kelompok konsumen barang tersebut. D. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. E. Kelompok masyarakat produsen barang tersebut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pemohon indikasi geografis dapat terdiri atas lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota, atau kelompok masyarakat produsen barang tersebut. Kelompok konsumen tidak termasuk dalam pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis. 11. Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menangani kasus pelanggaran paten. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016, apa sanksi pidana maksimal bagi pelaku pelanggaran paten? A. Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. B. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. C. Pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. D. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 3,5 miliar rupiah. E. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, sanksi pidana maksimal bagi pelaku pelanggaran paten adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah, 1 miliar 500 juta rupiah. 12. Seorang analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang menangani kasus pelanggaran merek. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak yang bersengketa memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, apa yang bukan merupakan karakteristik penyelesaian sengketa melalui arbitrase? A. Putusan bersifat final dan mengikat. B. Proses bersifat tertutup dan rahasia. C. Arbiter dipilih oleh para pihak. D. Putusan dapat diajukan banding ke pengadilan. E. Prosedur lebih fleksibel dibandingkan pengadilan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (JO). UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Karakteristik lain seperti proses yang tertutup dan rahasia, pemilihan arbiter oleh para pihak, dan prosedur yang lebih fleksibel merupakan ciri khas arbitrase. 13. Analis kekayaan intelektual ahli pertama sedang melakukan investigasi kasus pelanggaran desain industri. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000, apa yang bukan termasuk dalam lingkup hak eksklusif pemegang hak desain industri? A. Membuat desain industri. B. Menjual desain industri. C. Menggunakan desain industri. D. Mengimpor desain industri. E. Memperbanyak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun, penggunaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan tidak termasuk pelanggaran hak desain industri.